Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi. Dalam pembelajaran yang sangat asik, kami hadir kembali untuk kalian para pencinta YouTuber, juga para siswa-siswi SMP kelas 8, juga untuk rekan-rekan yang sangat gemar di dalam dunia per-YouTuban. Jangan lupa subscribe, juga nyalakan loncengnya, share dan likes pada YouTube kami. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 8 bab 3. Kami tetap pada saat ini konsen untuk membuat pembelajaran IPA SMP. Saat ini yang akan kami sampaikan mengenai struktur dan fungsi jaringan daun bagian kedua. Pada bagian pertama kami telah menyampaikan bagian-bagian dari daun yang terdapat di tumbuhan. Mesofil pada daun, dikotil berdiferensiasi menjadi 2 parenkim. Perhatikan pada gambar ya. Jadi mesofil pada daun, dikotil berdiferensiasi menjadi 2 parenkim. Bahan untuk fotosintesis adalah molekul air, yaitu H2O, dan karbon dioksida, yaitu CO2. Itu bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis akan membentuk glukosa, yaitu molekul gula, dan menghasilkan oksigen ke udara. Itu merupakan hasil dari fotosintesis yang dilakukan oleh daun karena adanya zat hijau daun yang dibantu oleh sinar matahari. Secara kimia, proses fotosintesis dapat dituliskan dengan reaksi berikut. Cahaya matahari plus karbon dioksida ditambah air itu akan menghasilkan oksigen plus glukosa. Nah, itu reaksi yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Apakah benar dalam proses fotosintesis dihasilkan oksigen dan glukosa? Pada waktu sinar matahari menyinari dunia, maka daun yang mengandung klorofil itu melakukan proses dengan bantuan sinar matahari. Itu apa yang diproses adalah karbon dioksida. Apa yang dihasilkan yaitu oksigen dan glukosa. Ingatkah pada waktu kelas 7 kamu pernah melakukan penyelidikan dengan
melihat fotosintesis pada tumbuhan hidrilla. Ini ilustrasi proses fotosintesis di mana karbon dioksida dan air itu masuk ke dalam daun, ya, di dalam daun karena adanya cahaya sinar matahari dan klorofil, maka diproses, hasilnya adalah karbohidrat dan oksigen. Pada waktu kamu melakukan proses praktikum di sekolah seperti pada gambar, ya. Nah, hidrilla yang dimasukkan ke dalam zat cair atas bantuan sinar matahari itu menghasilkan, ya, gelembung udara yang berada pada tabung reaksi. Ternyata gelembung-gelembung yang dihasilkan adalah oksigen. Ya, oksigen. Jadi gelembung-gelembung itu adalah oksigen. Mengapa ada oksigen di situ? Karena proses fotosintesis yang dilakukan oleh hidra karena adanya air dan sinar matahari itu ditampung dalam gelas piala, maka gelembung udara itu ditampung pada pipa dan masuk ke dalam corong kaca. Nah, ini membuktikan bahwa proses fotosintesis itu adalah menghasilkan oksigen. Nah, apakah benar dalam proses fotosintesis dihasilkan glukosa? Perhatikan ilustrasi pada gambar di bawah. Cahaya sinar matahari yang masuk ke dalam permukaan daun memproses karbon dioksida dan air yang menghasilkan oksigen. Di antaranya adalah karbohidrat dan glukosa. Itu hasil dari fotosintesis. Coba amati dan data pengamatan praktikum yang kamu lakukan pada waktu di kelas 8 seperti pada gambar, ya. Nah, kamu mengamatinya harus dengan teliti. Apakah benar menghasilkan gelembung udara? Coba kamu bisa dibuktikan apakah betul gelembung udara itu adalah oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis antara sinar matahari dengan hidrilla. Itu bisa kalian membuktikannya kembali. Proses fotosintesis terjadi dalam daun. Nah, terjadinya tersebut yaitu tahap pertama yang disebut dengan reaksi terang. Lalu ada tahap kedua yang disebut dengan reaksi gelap. Perhatikan gambar. Jadi proses fotosintesis itu ada yang dinamakan reaksi terang,
ada pula yang dinamakan reaksi gelap. Pada beberapa reaksi kimia dalam tahap reaksi terang membutuhkan adanya cahaya yang diserap oleh pigmen klorofil. Jadi pada waktu reaksi kimia yaitu reaksi terang, nah disitulah membutuhkan adanya cahaya yang diserap oleh pigmen klorofil. Jadi pigmen klorofil itu akan menyerap cahaya. Itu pada waktu proses reaksi terang. Perhatikan ya pada gambar cahaya. Ini proses reaksi terang. Ya, CO2. Nah, di situ akan diserap dan akan menghasilkan glukosa. Oksigen akan dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stomata. Itu oksigen yang tadi diutarakan sebelumnya bahwa di permukaan daun itu terdapat lubang-lubang, itu yang dinamakan stomata. Hidrogen H2 akan dipakai oleh tumbuhan untuk reaksi gelap pada proses fotosintesis. Itu hidrogen digunakan untuk proses fotosintesis gelap. Coba kamu cari info dari berbagai sumber. Bagaimanakah terjadinya reaksi gelap pada proses fotosintesis? Di manakah terjadinya fotosintesis? Coba kamu cari tahu di manakah proses fotosintesis gelap dan fotosintesis terang. Fotosintesis ini terjadi di dalam kloroplas yang terdapat pada jaringan palisade dan spon di dalam daun tumbuhan. Di mana 6CO2 atau karbon dioksida plus H2O air akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Itu merupakan hasil dari proses fotosintesis. Sampai di sini pada bagian kedua mengenai pembelajaran IPA, proses struktur daun dan fungsinya. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam hormat, dan juga salam cerdas dari kami tempat belajar ilmu pengetahuan alam.